Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabarnya baik-baik saja. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melakukan pembelajaran daring pada siang hari ini. Sebelum kita masuk dalam materi pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Alhamdulillah kabarnya semua baik. Setelah melakukan doa sebelum belajar, silakan Ananda semua untuk absen. Absen ibu tunggu sampai pukul 13.30. Absen ibu persilahkan. Baik, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang dampak penjelajahan bangsa Eropa, yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris bagi bangsa Indonesia. Nah, tujuan dari pembelajaran ini diharapkan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa mampu untuk menganalisis dampak penjelajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris bagi bangsa Indonesia dalam bidang politik, bidang budaya, bidang sosial, dan juga bidang pendidikan. Nah, di sini Ibu akan membagikan PowerPoint. Nanti Ananda semua dapat membacanya dan Ibu akan menambahkan materi. Baik, di sini Ibu menambahkan materi dari PPT yang telah Ibu sampaikan pada dampak imperialisme dan kolonialisme dalam bidang politik. Pada masa pemerintahan Daendels maupun pada masa pemerintahan Raffles telah meletakkan dasar pemerintahan yang modern. Nah, pada saat itu semua bupati dijadikan pegawai negeri. Mereka juga digaji. Sedangkan menurut adat istiadat, bupati itu turun-menurun. Dan pada saat pemerintahan Daendels maupun pemerintahan Raffles, bupati itu dijadikan sebagai alat kekuasaan dari pemerintah kolonial. Lalu, pada dampak imperialisme di bidang politik, Jawa dijadikan sebagai tempat pusat pemerintahan dan membaginya menjadi wilayah prefektur.
Jawa saat itu dibagi menjadi 9 prefektur, di mana setiap prefektur ini dipimpin oleh prefek. Lalu, pada awalnya, hukum yang digunakan adalah hukum adat, namun berubah menjadi hukum barat modern. Nah, di negara kita pada saat ini, Indonesia, masih menggunakan adopsi hukum pada masa pemerintahan Belanda. Salah satunya yaitu KUHP yang beberapa saat lalu mencuri perhatian, di mana KUHP yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini berasal dari I Wetboek van Stervet van Nederland Indi yang dibuat pada pemerintahan Belanda. Lalu pada bidang sosial ini terbentuk status sosial, di mana pada saat itu memiliki 3 strata. Yang pertama itu ada Eropa, lalu yang kedua ada Timur Asing, dan pribumi sendiri itu menjadi golongan yang terendah, yaitu strata yang ketiga. Selanjutnya, terjadinya pemerasan dan penindasan secara kejam. Ini sudah sangat jelas. Dan yang ketiga itu adanya mobilitas sosial dengan adanya gelombang transmigrasi, terutama untuk memenuhi tenaga-tenaga di perkebunan yang dibuka Belanda di luar Jawa. Dan yang keempat, munculnya golongan buruh dan juga golongan majikan. Untuk bidang perekonomian, dampak yang pertama itu yaitu perkebunan di Jawa maju. Namun di Sumatera itu mengalami kesulitan tenaga kerja, sehingga banyak transmigrasi orang-orang dari Jawa yang transmigrasikan atau dipindahkan keluar Pulau Jawa sebagai pekerja untuk perkebunan-perkebunan di luar Pulau Jawa. Nah, kalau di Provinsi Jambi itu salah satunya terdapat perkebunan teh yang ada di Kerinci. Nah, perkebunan teh yang ada di Kerinci itu tehnya ditanam pada tahun 1929 dan pabriknya sendiri itu berdiri pada tahun 1932, di mana para pekerjanya itu adalah kuli dari Pulau Jawa. Nah, tentang kebun teh kayu aro tadi merupakan tempat yang dekat gitu dari kita tentang adanya kebijakan Belanda, dan itu ada di provinsi kita sendiri, begitu kan. Jadi nggak jauh-jauh dari tempat kita, nggak perkebunan yang ada di Jawa atau di mana gitu. Jadi itu dari daerah kita sendiri. Baik, pertanyaan dari Ananda Ifah tadi, ada 9 prefektur, dan prefektur apa aja itu, Bu? Nah, ada 9 prefektur, yaitu ada prefektur Tegal, Semarang, Pekalongan, Jepara, Rembang, Gresik, Surabaya, Pasuruan, dan juga Sumeneb. Nah, di setiap prefektur ini tadi dipimpin oleh prefek. Setiap prefektur ini bertanggung jawab kepada gubernur jenderal. Nah, di dalam struktur pemerintahan kolonial pada masa itu, setiap prefektur ini membawahi para bupati. Jadi mungkin kalau di masa sekarang itu lebih prefektur ini setingkat dengan provinsi. Begitu, bagaimana Ananda Ifah? Apakah jawaban Ibu sudah dapat dimengerti? Baik, di sini Ibu akan membagi anak-anak Ibu menjadi 2 kelompok. Nah, di kelompok ini
Ananda semua berdiskusi untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok lain. Jadi kelompok 1 memberikan pertanyaan untuk kelompok 2 dan kelompok 2 memberikan pertanyaan untuk kelompok 1. Baik, saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2, yang mana salah satu dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang budaya adalah bahasa Indonesia memiliki kesamaan ataupun kemiripan dengan bahasa Belanda. Dapatkah kelompok menyebutkan beberapa kata dalam bahasa Indonesia yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan bahasa Belanda? Sekian itu pertanyaan dari kelompok 1. Baik, pertanyaan untuk masing-masing kelompok sudah jelas. Ibu beri waktu 6 menit untuk berdiskusi mencari jawaban. Baik, waktunya sudah habis. Di sini Ibu persilahkan kepada kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang pertanyaannya tadi ditanyakan atau disampaikan oleh anak Ibu Lamia. Kepada kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan, Ibu persilahkan. Baik, sepertinya tidak ada. Selanjutnya kepada kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang tadi disampaikan oleh Welda. Kepada perwakilan kelompok 1, Ibu persilahkan. Baik, di sini Ibu akan menambahkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari kelompok. Yang pertama tadi pertanyaan dari Lamia, kata dari bahasa Indonesia yang mirip ataupun sama dengan bahasa Belanda. Nah, tadi yang disebutkan oleh Ananda Umi itu sudah benar, Ibu hanya menambahkan. Yang pertama itu ada kata kamar. Kamar dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Belandanya itu kamer. Lalu kabel itu dalam bahasa Indonesia kabel dan dalam bahasa Belanda juga kabel. Lalu pulpen. Nah, pulpen itu menggunakan P dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Belanda itu menggunakan huruf V, yaitu menjadi pulpen. Nah, untuk pertanyaan dari Ananda Welda tadi sudah dijawab oleh Elvira dan jawabannya sangat baik, dimana pertanyaannya apa dampak negatif dalam bidang pendidikan. Nah, disebutkan tadi bahwa munculnya diskriminasi pendidikan, di mana pendidikan tinggi hanya bisa dinikmati oleh golongan bangsawan. Pada saat itu hanya orang-orang yang golongan bangsawanlah yang dapat memasuki perguruan tinggi, dan juga ada sekolah rakyat, namun tentu saja memiliki seperti strata dari yang untuk golongan bangsawan ataupun untuk golongan
rakyat biasa itu sekolahnya berbeda-beda. Dari pembelajaran hari ini, adakah Ananda yang ingin menyimpulkan? Baik, di sini saya ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada siang ini. Yang materi kita pada hari ini itu adalah dampak kolonialisme dan imperialisme. Nah, dampak imperialisme dan kolonialisme ini terdapat di berbagai bidang. Salah satunya itu bidang politik. Dendels ataupun Raffles telah meletakkan dasar pemerintahan modern. Jawa dijadikan sebagai tempat pusat pemerintahan dan membagi menjadi wilayah prefektur. Itu dampak politiknya. Di dalam dampak bidang sosial itu ada beberapa dampak. Yang pertama, bentuk status sosial. Kedua, terjadinya pemerataan dan pemerasan dan penindasan secara kejam. Terjadinya mobilitas sosial dan adanya gelombang transmigrasi terutama untuk memenuhi tenaga-tenaga. 4. Tenaga-tenaga di perkebunan yang dibuka Belanda di luar Jawa. Selanjutnya itu dalam bidang ekonomi, itu ada perkebunan di Jawa yang maju. Kedua, Belanda membangun kereta api. Ketiga, kebijakan tanam paksa. Dan dalam dampak budaya itu perlakuan Belanda untuk menghilangkan posisi menurut adat penguasa pribumi membuat mereka menjadi pegawai pemerintahan, menjadikan jatuhnya kewibawaan tradisional penguasa pribumi itu sendiri. Dalam bidang pendidikan juga ada, yaitu munculnya golongan elit cendekiawan Indonesia. Lalu dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan kelompok 1 dan kelompok 2 itu, ada dampak negatif dalam bidang pendidikan, yaitu munculnya diskriminasi pendidikan, di mana pendidikan tinggi hanya bisa dinikmati oleh golongan bangsawan dan pegawai pemerintah kolonial. Rakyat jelata yang mampu baca tulis dan hitung dijadikan sebagai pegawai rendahan. Sekian Bu, kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran kita pada hari ini. Baik, terima kasih kepada Elvira yang sudah menyimpulkan pembelajaran pada siang hari ini. Ibu hanya menambahkan sedikit bahwasanya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia berpengaruh ataupun berdampak kepada banyak bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga pendidikan. Di mana tadi pada bidang politik, Pulau Jawa ini dibagi menjadi 9 prefektur, di mana terdiri dari prefektur Tegal, Semarang, Pekalongan, Jepara, Rembang, Gresik, Surabaya, Pasuruan, dan Sumeneb. Tujuannya untuk agar pemerintah Belanda dapat mengatur dengan baik. Lalu untuk bidang kebudayaan itu juga mendapat pengaruh. Salah satunya itu adanya kebudayaan Indis. Kebudayaan Indis ini merupakan hasil kebudayaan akulturasi budaya dari Indonesia dan juga budaya Eropa. Demikian pembelajaran siang hari ini. Kita tutup pembelajaran siang hari ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan Ibu akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.